الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah, khairal huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Demo mazikara. Orang sekarang kok gena. Lah siapa kira gila. Salakin nan lebrai itu. Saya coba gena tukang kerja sebelum ngaji. Coba ya, ini kurasan menggunakan gebek. Baik kamu juga lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata apa kan? Kata apa? Masa ngaji lau tawatul aja, ha? Kena ngocap bener atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau ngaji aku. Saya ngaji orang berdina pikir berenang lain. Mau ajar aku. Malah delok menyanyiakan waktu bi omor. Ngaji dia terus tawa. Menekeng gayaan. Ngaji dia terus ngerti ya. Menekeng gapai status Facebook, status Ria. Malah aku ilmu dia. Kanjeng Nabi ajabu dalam hadisnya innamal a'malu binniyat. Songkona kelakuan jang apa kocang niat. Timong heda ngaji niat lakar untuk oleh ilmu heda saya oleh. Abi mong heda ngaji keng bola na pengajian wajib nang koduk. Masan marina ngaji elang ilmu nah. Lok oleh keng oleh wajib to. Jadi dari ada anak ngaji reng lebihnya selain beda anak ngaji ongku ciri-cirinya ketika ngaji ngedingakin beda sekeng bola wajib ciri-cirinya tempat ngaji aja aja rogi ada tibi serogi mengheda ngaji niat keng bola bareng wajib. Masan mari ngaji ilmu nalo cekak lekam. Saya ngaji keng ngilang itu wajiban. Ya pada bireng ngabajang, ya pada bicara. Pada orang ngabajang keng bola wajib. Ya saya golek keng wajib dong. Apabila ngabajang jelakar niat jumpa ke pangeran, melaksanakan perintah Gusti Allah Taala, oleh nabakti Allah Taala, maka baru sholat yang difaedah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sangkuna bajang bisa nyegah bareng-bareng coba ocak-ocak secoba ben kemungkaran. Tidak keton pada orang abajang aning pakun ngelakonin maksiat. Iya orang-orang sabajang yang boleh wajib. Orang sabajang yang boleh ngelangakin kewajiban. Akhir bajang lo beri faedah. Keng ngilangake kewajiban. Tapi orang ngabajang lakar niat bakti ke pangeran, maka baru bajangnya bisa membuat orang dia terhindar dari fahsya ini mungkar. Aja surah innamal a'malu binniyat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahdir. Binartika bima nuhi ma nahallahu azza wa jal aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam.
bab tahdir utawi iki ku bab meten-meteni atau aparing peringatan man ing wong man minarti kabeh saking ngelakoni barang naha kang nyegah sapa Allah azza wa jal au rasuluhu utawa utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar maka dia sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang padha nulayani sapa alladzina an amrihi saking perintah Allah antusibahum ing yanto ngeneihum alladzina apa fitnatun kerusakan au yusibahum utawa yanto ngeneihum ing alladzina apa adzabun alim siksa kang ngalarani. Maqala lan dawuh sapa Allah taala wa yuhadzirukumullahu nafsah wa yuhadzirukum lan meten-meteni kum ing sira kabeh sapa Allah nafsahu ing adate Gusti Allah taala. Maqala lan dawuh sapa Allah taala Allah subhanahu wa taala inna batsya rabbika lasadid satuhuni hukumane pangeran sira iku lasadid demi yaktine abot. Waqala lan dawu sapa Allah taala wa kadzalika lan kaya mungkono ahdu rabbika wa kadzalika lan iku kaya mungkono ahdu rabbika utawi penyiksaane pangeran sira ida ahada tatkala nyiksa sapa rabbuka al-qura ing kaum atau desa atau kelompoknya, ya maksudnya kaumnya. Wahia lan utawi al-qura iku zalimatun zalim. Inna ahdahu sa'tuhuni penyiksane Gusti Allah iku alimun syadid ngelarani syadidun kang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah taala cerita saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiya satu di sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi innallaha satu di sapa Allah taala iku yagharu cemburu sapa Allah wa ghairatullah lan utawi cemburu ni Gusti Allah iku ayat ento teko sapa almar'u awan ma'en barang haramah kang ngaramaken sapa Allah alaihi ngatas ima muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hadis dan pengajian siang hari ini diterangkan tentang memperingati orang atau menakut-nakuti orang yang mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah dan utusannya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna." Maka takutlah orang-orang banyak yang nulayani, yang tidak mentaati, tidak mengikuti kepada perintah Allah. Takutlah untuk terkena siksa Allah dan kerusakan, untuk terkena kerusakan dan terkena siksa Allah yang pedih. Jadi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang melakukan kemungkaran, takutlah untuk datang kepadanya fitnah atau kerusakan dan juga terkena siksa Allah yang pedih. Takut orang salah ko kecubaan, orang salah ko kerusakan, aja kening fitnah. Saya kocak fitnah itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Yang fitnah dalam bahasa Indonesia itu mengada-adakan sesuatu tentang orang lain yang sebenarnya tidak ada. Seperti mengada-adakan seakan-akan seseorang melakukan kejelekan, padahal orang itu tidak. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia.
Fitnah yang dimaksud di sini adalah kerusakan. Bisa berbentuk musibah, bisa berbentuk cobaan-cobaan yang membuat orang tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah yang sejati itu seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah fitnah yang merusak, barang sing rusak. Bisa itu berbentuk musibah, bisa juga berbentuk kenikmatan yang membuat orang lupa, yang memperdaya. Gitu. Makanya orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang melanggar perintah Allah, tidak semuanya dengan Allah Ta'ala diberikan musibah. Kalau diberikan musibah, berarti Allah masih memberi peringatan kepadanya agar dia sadar. Tapi kalau orang melakukan kejelekan, orang melakukan kemaksiatan, lalu tambah kaya, lalu tambah senang, tambah gampang urusannya, maka orang itu betul-betul orang yang tidak bisa diharapkan untuk kembali ke jalan Allah. Karena orang itu dengan Allah dengan secara sengaja dijauhkan darinya. Malah tambah jauh, tambah soto, tambah peketengan, tambah peloenga ke pengiran, tambah pesenang, tambah pesogi, tambah pebunga. Walaupun Allah kemaksiatan, maka orang itu pasti masuk neraka. Bisa dibuktikan yang seperti itu. Angkan hede ketika hede tujuan melanggar repontu. Ternyata lo teman temu di keamanan, tambah santai hedom pamu, tambah lempo, tambah itu berarti hede pasti oleh terkena pontunya. Sebaliknya, nak semelanggar dan pontuk di pangeran beri cobaan, di pangeran beri peringatan. Maka dia calon seorang aja di pangeran. Jadi bisa ngaca akidah abang jadi orang melanggar perempuan galak, tapi tambah nyaman, tambah lempok, pasti le terkeh dia berarti. Jadi kalau tengah tidak ngapung aja, cek ngapung aja. Bahwa orang ala kemaksiatan, bahwa orang ala kecubaan, mek tambah kebal. Mek tambah jago, tambah belater rombang lo, tambah tidak terkalahkan, aja pasti masuk neraka aja. Mi pangeran lakar ciptakin untuk jadi kaju neraka maksudnya. Jadi Fir'aun deh, maksiat deh Allah Taala ngaku pangeran tambah sakit, lo teman sakit Fir'aun ya, kayak cedak lo teman rengit takut mikir ke Fir'aun. Tapi pasti masuk neraka. Ya. Makanya orang itu harus berhati-hati karena Allah Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran orang yang yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum atau adabun alim, siksa yang pedih. Kalau kamu dituruni siksa, itu terkadang masih bentuk peringatan dari Allah. Artinya kamu masih disayang oleh Allah. Gitu. Ada orang ibadah khusyuk, tapi dengan Allah tanpa diberi cobaan. Itu berarti dengan Allah SWT dimaafkan dosanya orang yang seperti itu. Orang yang seperti itu berarti dengan Allah Ta'ala disiapkan tempat yang mulia di sisi Allah. Seperti contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub gitu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Nabi utusan yang paling mulia tapi miskin. Kadang sehari makan, sehari tidak makan Kanjeng Nabi itu. Gitu, tidurnya di lemek tikar. Loan di kasur leket Gusti Kanjeng Nabi. Walaupun beliau adalah Nabi, ya itulah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Gitu.
Makanya orang itu harus bersyukur. Kalau dengan Allah diberikan siksa ketika dia melakukan kemaksiatan, berarti orang itu calon orang yang dimaafkan. Sebaliknya, kalau kamu melakukan kemaksiatan lalu kamu tambah kaya, kamu tambah sukses, maka itu adalah suatu bentuk kepastian kamu akan masuk neraka. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu kebenarannya. Makanya jangan pernah mengukur kesuksesan itu dengan kekayaan. Jangan pernah mengukur kebahagiaan itu dengan jabatan, harta benda, atau yang lain. Itu semua sementara itu. Sementara. Jangan seperti di TikTok, orang itu banyak nulis di TikTok bahwasanya kita ini ditakut-takuti dengan neraka oleh orang yang belum tentu masuk surga. Kata-kata itu adalah kata-katanya orang bodoh. Kalau bicara tentang masuk surga, nggak ada orang yang bisa memastikan dirinya masuk surga. Tidak ada. Tetapi neraka itu pasti. Gitu. Neraka itu pasti. Semua orang itu, kalau Allah menghukum dengan keadilannya, pasti masuk neraka. Semua orang yang masuk surga itu adalah karena kerahmatan Allah, bukan karena amalnya. Banyak diceritakan di naskah kitab-kitab orang tasawuf bahwasanya ada pernah terjadi orang yang masuk surga dengan Allah Ta'ala, dimasukkan ke surga dengan kerahmatannya, tapi dia menolak ingin masuk surga dengan amalnya sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika dihitung kenikmatan Allah kepada amalnya, ternyata hanya kenikmatan mata, sudah tidak bisa ditutup dengan amalnya. Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepadanya, kenikmatan mata, kenikmatan mulut, kenikmatan hidung, kenikmatan telinga, dan lain sebagainya. Kalau itu dihitung dengan ongkos amal perbuatan kamu, hanya mata saja sudah tidak akan bisa nutup kepada nikmat Allah. Maka dari itu orang masuk ke surga itu karena kenikmatan Allah, karena belas kasih, karena rahmat dari Allah. Bukan karena amalnya. Sama. Orang kaya, orang miskin, Allah yang menentukan. Kamu kaya, kamu miskin, Allah yang menentukan. Kamu kaya, belum tentu karena kamu mendapatkan rahmat. Kadang kaya itu adalah cobaan dari Allah. Kadang kaya itu fitnah, karena membuat kamu lupa kepada Allah. Makanya kalau orang itu sadar ketika dia menerima kekayaan, ketika dia menerima jabatan yang tinggi, ia akan menganggap itu bukan kenikmatan, tapi itu amanat yang harus dijaga, amanat yang harus digunakan sebagaimana mestinya, bukan sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kesenangan. Itu orang yang berpikiran dewasa seperti itu. Makanya ada mau ngetela anak-anak ngangkui sepeda motor ninja, sepeda motor apalah, NMAX, PCX dan lain sebagainya. Itu tidak menunjukkan bahwa dia kaya, enggak. Kadang itu utang, pinjaman, kredit dan lunas, keng hebaya gayaan. Justru kadang ki sokian heda semonduk berenang ponduk tapi lawan di otang. Nah ya, itu penting untuk pemahaman. Gitu. Kamu mondok di pondok, besok pulang, terkadang ada yang jadi tukang sate, ada yang jadi tukang soto, ada yang jualan ini, jualan itu. Lalu dengan orang-orang yang kuliah atau yang sekolah umum dikatakan, buat apa mondok, wong lulusannya tetap tukang sate, tukang ini. Lihat saya ini, sekolah umum, jadi pejabat, jadi ini, jadi ini. Itu kesombongannya orang tolol itu. Kenapa? Kita mondok ini bukan ingin jadi pejabat, kita mondok ini bukan ingin jadi orang kaya, bukan, tapi ingin jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Biarkan di dunia tukang soto, di dunia tukang sate, yang penting sholatnya lengkap, yang penting zakatnya dibayar, puasanya dikerjakan. Itu yang penting.
Kenapa? Toh orang tukang sate, tukang soto makannya sama dengan orang kaya yang punya perusahaan ini, punya sama-sama 3 kali. Rezeki itu yang masuk ke badan. Udah orang punya mobil, orang punya restoran, punya ini, makanya masa makan telur ember? Orang soki masa makan telur ember? Enggak. Tetap makannya sama 3 piring. Bahkan kadang kebanyakan orang tukang yang miskin, tukang sate, umpamanya lo pajung kakan dibi, yo, gak lebih banyak rezekinya. Tukang soto lo pajung kakan dibi, ki bisa sedekah goreng-goreng mung lo pajung. Ya. Goreng soki kadang tong bitongan. Maka sedekah nakin ngatuen wartawan, malah orang tahu kapiang kuasa sedekah. Sedekah cuma lo tenceran karena ria lebih tulus sedekahnya orang-orang miskin kepada orang-orang miskin juga. Itu kenikmatan yang tidak bisa dibeli. Ya kalau Allah Ta'ala menakdirkan kamu menjadi orang kaya, ya syukur. Sudah mondok, punya ilmu agama, dunia akhirat, insya Allah bahagia, masih kaya hidupnya. Bagus. Itu bonus namanya. Bonus. Makanya jangan pernah mengukur kesuksesan dengan kekayaan. Jangan pernah mengukur kesuksesan itu dengan jabatan. Karena itu sebenarnya bukan bentuk kesuksesan, tapi amanat yang lebih banyak. Nabi Sulaiman masuk surga telat 40 tahun ditimbang nabi yang lain karena masih sibuk memperhitungkan hartanya. Gitu. Makanya jangan ukur kesuksesan itu dengan kekayaan. Sudah, biarkan mereka yang orang-orang umum yang nggak ngaji agama, umpamanya kaya, punya mobil ini, tapi nggak sholat. Buat apa? Atau sholat tapi salah tipe jenah. Kalau tahu ilmu, lebih baik orang-orang seperti kita yang tiap hari ngaji, tiap hari belajar agama, tiap hari ingin berbakti kepada Allah, setiap waktu belajar ilmu agama yang mendapatkan pahala. Itu lebih baik seperti kita ini, walaupun tidak kaya. Gitu. Tapi orang-orang yang mondok, ngaji, dan di pondok itu betul-betul soleh, ikut aturan, tidak ada yang miskin. Yang saya lihat seperti itu. Ada semiskin, semuanya itu cukup. Nggak kekurangan, gitu. Tidak kekurangan. Bisa diteliti itu. Barokahnya pondok. Kamu mondok, di pondok berdoa, di pondok istighosah, di pondok cari ilmu, jaminan ketika kamu boyong, kamu tidak akan miskin. Walaupun belum tentu kaya. Kalau kaya itu kan punya harta banyak, enggak kaya, tapi tidak miskin. Karena barokahnya ilmu, barokahnya guru, barokahnya pondok, itu akan menjamin kebahagiaan seseorang. Itu. Mongko orang terangan, angoan teti orang teka hajat, empeng orang soki. Soki, tapi lo teka hajat, kok nyaman. Edan di PC banyak. Tapi ketika kamu menginginkan sesuatu, lo tercapai. Ingin makan ini, kering penyakit. Ingin makan ini, kena ini tidak boleh kata dokter, ini alergi gini. Kenapa? Lebih baik ada lo soki king teka hajat, terus pajiru teka, terus alpat teka, yang teka hajat, ya kan? Terus tajin, ada orang yang tertajin, nah ya. Oh terus dudul, tetagah atau telat atau dudul, itu lebih baik daripada kamu punya harta banyak tapi lo teka hajat. Sini dong kita sabar hilangnya, mau parlo toron, kalau parlo lo aku bagus, apa betribet, tuh
Kamu sangka orang kaya itu lo ribet? Orang kaya itu tidak seenak yang kamu pikirkan, bro. Kamu kan enak ngomongnya gini, wah kalau saya punya harta begini, saya beli sepeda motor, saya beli semua. Enggak, orang kaya itu tidak berpikir begitu. Kadang ribet untuk mempertahankan kekayaannya. Orang kaya itu tersandra dengan gaya hidupnya. Orang kaya ngakan, nunggu kirembong, todus. Orang kaya patro ngakan nang mie ayam, primadona, todus. Kalau makan dia harus pergi ke McD, makan harus pergi ke sekali makan untuk satu orang seharusnya bisa dimakan orang satu kampung ada. Kemarin mau sekakanan 10 juta. Ngakan sarapan dah kamah di Jakarta. Cok ngakan nanti numpak pesawat. Kan gak bergaya. Nakar ledur orang tadi. Ya mungkin nyar kaya orang kaya baru itu sombong. Wah ini itu orang kaya baru. Tapi menglesoki yongku sen gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik ya hidup biasa-biasa saja, sepenting takah hajat. Mudah makanya onda Allah Taala ya qadil hajat kadi istighfar saja. Ya Allah Taala sinekanin dia hajat dah. Taka akin hajat bulan apa saya kata tero taka. Oh terandi bini ratin langsung maratin bini. Ya oh terandi bini lema pampa langsung bini pampa. Ya penjak. Oh terus mobil segadang seminggu langsung mulai mobil segadang ya tak hajat makanya tak hajat ke pangeran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Allah Ta'ala adil. Oke, beri karena sering melanggar. Oke, karena sering melanggar itu kumuan aja. Tak mau maling lebih. Jeling orang orang mau sering melanggar. Nah iya. Terkena pun dicekak. Terkena pun dicekak nang muana kan. Lo bersih karena dan mereka ya dia melanggar sama temu juga. Ada yang melanggar ya, lo temu nyopul dari BBL, lo makman dari engkau langgar lo tahu keamanan lo tahu. Kan pangeran tahu. Pangeran juga tahu. Itu orang di pangeran. Elong bolong. Leki masan boyong lah, jadi pai puri truk kami bersama. Alako gagal, alajer gagal, ala Korea gagal, abine selingkuh bine nah. Oh kau lo guna sekali oding, kiberindu apa dentar ko, alumni, angrasat, nyepola nama kat, alajer, pemoleh. Dia begagal. Dia tanya hakim, lalu terus saya tadi itu siapa? Jadi ya dosa atau melanggar di keamanan yang pecot. Masanya kita lah KKE perah, di KKE perah sarwambu sama grup lo keren macam itu. Nah, asal orang kan, dah ya. Anggra saya yang kau kering belakang. Kebalik kan orang soleh bro kalau kondu jadi ya abine kilo andi lakoh masalah abine langsung andi lakoh ya langsung buka toko dia langsung hasil langsung seperti di pangeran je etapa itu berkah. Makanya kesuksesan seseorang itu bukan karena usaha tapi murni karena pemberian Allah. Kalau karena usaha, tukang becak itu paling syarat usaha itu. Cuma kalau becak mulai pagi sampai, tapi kadang-kadang kalau orang sejuk tojuk nengromana keng neken, olehnya satu sekali tukang becak. Ya penjak, itu kan broka aja berdeng dia. Jadi hedau di setiap itu nyari atau cuma nyari broka, nyari. Secara kena secara pangeran, mungkin mengabajang iya karena butuh iya karena stain ihdinas siratal mustaqim tunjukkan kami ke jalan yang lurus
ialah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau berikan kenikmatan. Ghairil maghdubi, bukan yang engkau benci, waladdallin, dan bukan yang kesasar. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nanti kan maknai saja, jadi kan maknai saja udah berapa jam. Kan maknai kalimat situng. Nah, makanya orangnya mau ngaji, jadi ngakin keterangan dia, nare tero waktu. Daya tero, ini mau ngarang ngaji tu tero keterangan dia, nare cek tedu, wah kita itu. Lidu-lidun sekancaan, bu tambu, adon, pokoknya kita santap ceda kau. Iya, ampun anak sebagai tela sebagai teman kan minggu masjid punya jendela, cuma malah mau morok kok ngetela kayak dia sedang di luar. Jangan tedung ya baru sebagai tela juga, tapi kan berkeamanan. Walaupun keamanan bodoh kita renungkan. Ya iya mong yang kemana lihat dua hari san marina kendur boleh ada gaya lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika amalnya ketika pondok hidup dengan pondok ketika keamanan berarti beri kesempatan untuk apa ketika pondok manfaatkan dengan baik. Nah iya manfaatkan dengan baik. Contohnya isrongan leh agot nang budi. Jadi keamanannya disalok mikir. Jadi kok nyariakin tindakan. Pakai nyariakin tindakan itu. Bener abang tibi dia lakon. Lah iya, kalau ngerti pada mahasiswa. Abang tibi dia lakon. Monggo orang nyari tindakan. Itu tindakan alako dia kencang mengbolanya berarti kamu ya keamanan alako boleh engkau yang tindakan. Lah iya. Aja pada ngel keamanan. Allah sampai seminggu lo mari kok sengalikot. Padahal untuk kepentingan anak pun duduk. Dengan legot ibu di jual jadi. Napa engkau jongki untuk kedije pakai ada pak membangun nero lote soro. Engkali ketibin mongko. Nah ya, bila boleh ada andi amal jadi ke pondok. Nah ya, cai dengan pondok yang taratai ya. Loh, ayo, ya bener. Mari ngaji kadang tedung gerjelenggeran. Coba, sekolah kadang ngelongi buku. Lagi ngentara tai ke pondok. Pong bener monggo pada kelakuan media aja. Lote soro. Dari ya, anaknya soro kan anak-anak itu kamu jangan otak kecil pada mahasiswa ya. La ada waktu warna jongko. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya menciptakan kesempatan. Kau bisa nyewa tokang dari luar untuk memerikot je bisa, ya betul. Berempat nyewa alat lah apa daya. Kan kau tak menciptakan kesempatan menenakan oleh bro kajian. Jadi bisa lo masuk ke otak. Coba, ibadah keamanan itu termasuk hedeji ya. Contoh kepentingan dia aja. Nah iya. Bener orangnya resari ya, dia mencari terus apa tega pondok lele bro karena pondok lele beruntung aku. Aking iya lo dah. Soalnya pikir hadiahnya mungkin lo teman masuk kas sedaya lo beri hidayah ibu lagi dan lo beri oh iya. Nah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama ahli melanggar deh. Nah ya, kongki pada berpondok malah bisa nutupi dosa. Malah bisa nutupi dosa hari terang menduknya. Memberi kelakuan jadi selalu genap. Tolong ya, dari bila bisa malah ke pondok. Pondok ini benar orang seorang. Nah iya lah, pondok ini institusi. Kita mau oleh belang pondok, asal pura siapa ya? Aspora kengko, lo tentu bisa aspora kegiatan. Jangan calo tu saya kengko ya. Iya menghidangi jawab aku. Heda bisa aspora kengko cak tadi. Tapi mau heda melanggar aturan pondok, heda umpama netra ke pondok, aspora ke siapa jom? Mulu dengan cara seperti sekarang itu. Nah, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang mulai ngantai, tapi dia ngantai. Gue tetap kuburan. Nah, belok bisa. Apa anu kalau ngatain bego di rumah. Walaupun anu nyala segini bego kan bisa. Ingin memberi kesempatan ya. Bila boleh, ngecor lama hari bisa, atas. Bila boleh beri kesempatan nolongi pondok. Coba. Kalau yang udah bangun boleh reki pabudung anu ngecor apa baru bisa. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau penting orang ngebekti ke guru ke kiai ke pondok ya penting. Kalau nak barokah aja penting. Makin kau tu bangun dong. Jadi pengawal kiai kau. Mangkia jalan nanjok ya cak ayo norok bakar bodi ke kiai. Gitu. Mau malam dok ajo ke. Bangun dok penting norek wah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohede saraja ke itu. Turun di sana. Turun gawat nampak. Sanmaran lah itu nampak kamak kena. Saraja ke ada dong. Kalau lesos makanya ya. Keamanan itu ya dia. Selalu tengku bisa keamanan. Jadi kadang bertamu itu kita kata kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti itu. Mangkana sana tuhe dulu dikmenti. Sing kurang berokah itu. Nah, coba dapat ke pondok, makin lo pinter itu. Kekia doa kan langsung diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mangkan pagi pondok jaga kesempatan. Kan punya karena cara untuk bisa ke pondok di pos aku mau pagi makin lo esoro beni itu gesa saya bersih kalau berniat apa ke pondok itu masuk bagian dari nyari berokah dah ya ajo geng daya kia makin beni jaga noro aja gongku tapi laman sepu tetap posisi semua beni itu gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala inna batsha rabbika lasadid wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Ta'ala memberi peringatan. Dia makhluk je kalau ben abang tibi. Kalau ben Allah Ta'ala tibi. Daya. Ya iya, cukup kalau ben peringatan dari Gusti Allah je ya pakai sampung inna batsha rabbika lasadid. Sangkuna seksana pangeran dia. Ongkong berat, daya, buat saja mau aslinya ngantong. Apa saya maksud dia seksa pangeran juga berat. Daya, mengkadungnya kalau seksa pangeran dia itu, lo bisa nggak, odi dia. Ada pikir, kangen, paman itu oleh seksa pangeran dia. Abang setru. Anang itu kodore bagi mati. Ya, ini selingkuh. Coba buruh mi ore. Romana rempah. Coba lo bunuh diri orang. Iya benar. Iya, dia mau seksen pangeran toronjong. Tahe dia sudah bisa ngereselengan. Ngakon, wadi gereman kalau nakon gereman baru saya tulang bimbung. Ya lo apa itu boleh? Ada oleh kenikmatan, ambu kena, bapak kena, kerem makan bersama. Aduh kenikmatan dari pangeran juga banyak juga kancan head sebapang lemate, embung tade. Kalau pai embung montu kekerem paman nah. Kadang mau ngegerem 2 bulan sekalian, gila lebat sampai aja dunia malah tanggan andi bapak, andi ibu, andi dan. Tapi Pak Sokor itu, kadang biasa-biasa saja, ya kan? Lo enggak, cak banyak orang yang bebenah deh kan. Mungkin ada mau ngakan, kayak banyak orang yang lo bisa ngakan, iya. Tak bisa makan. Syukurlah ya Allah Ta'ala atas segala nikmatnya.
Qala Allah Ta'ala, wa kadzalika ahdu rabbika idza ahadal qura wa yadhalima inna ahdahu alimun syadid. Seperti itulah siksa Allah kalau Allah berkehendak menyiksa suatu desa, satu kota, dan kota itu zalim, maksudnya kaum, pengiran nyiksa kota kebenam, masa pengiran nyiksa kota Surabaya. Oke, rasa siksa orang-orang sebenarnya dalam kota tadi malam sekobong kota apa tuh? Los Angeles. Apa? Amerika aja sekobong malam aja. Tong ini berteh. Oh iya lo apa pelakar sing lo oleh aku HP. Lo tahu, tapi malam juga kota kobong pengiran melakar inna adu rabbika lasyadid. Inda ahadal qura wa ya zalimah inna ahdahu alimun syadid. Itu peringatan. Maka orang maksiat itu jangan senang-senang. Pasaan lo apa sah? Sampo pada pasaan bosor baja. Lo apa sah? Maka alasana alako. Cek apa masana alako lo apa sebah soki. Yo, sampo lo apa sah? Sampon soki. Oke, kira soki paling bakun tambah miskin. Nah ya, aja mau nyokor dari soki maksud kok. Bahagia, lo kira bahagia. Makanya soki. Aduh, orang soki juga banyak masalah kan. Mau selo iman ke pangerannya banyak masalah. Soalnya ada senologi. Nah ya. Saya hedelo tahu pola hedelo paman soki jong. Ada mikir yang pesen orang bentuk pesennya lo atau caranya online ada. Dan kadang juga main pembunuh bayaran. Dan kadang saingan di anu acara biru. Seterusnya ke Soki. Gitu. Lah cek nabang Soki, nabang bahagia. Selanjutnya hadis. Kanjeng Nabi Adabu, Inna Allah Ta'ala yaghar. Allah Ta'ala jangan dirasa cemburu. Wa ghairatullah pencemburu pangeran ji mau beda orang atal mar'uh ma harramallahu alaihi. Beda orang ngelakoni keharaman, pangeran ji cemburu. Nah ya. Beda cemburu yang bener cemburu orang cara pacaran dua, dia cemburu orang cara pacaran juga yang sakit hati pola naik kalah pacar bener. Sebagai cemburu pangeran ji embah. Nah ya, peduli. Embe pangeran. Temong hedala kemaksiat pangeran juga embe nang dalam adatnya itu punya embe makanya beri peringatan. Mau lelok kening peringatin beri seksa. Beri fitnah. Beri kerwala torot mong dia. Lalu torot tambah jauh torot. Dia masuk neraka waktu dia ya. Angkan jong lalah aman setihamban pangeran sebagus baik. Baik ada miskin tapi ada soki mau ada yang bermekaran sebagus minimal surga. Benlok kira sengsara. Engkau kilo 6. Orang setaat ada Allah Ta'ala kalau ben tulus aja sengsara. Odi. Miskin mungkin tapi sengsara aja. Apa kopi pengiran. Nah ya. Walaupun romana kok rungkuk kabar romana gubuk apa, tapi orangnya aja seneng. Mau taat ke pangeran, tulus ke pangerannya pasti seneng orangnya. Enggak iya. Tahu dalam perjalanan hidup saya itu saya sudah meneliti. Nah, yang kalau mereka akan jadi selebar, akan jadi bisa kafir, akan jadi bisa Islam, akan jadi bisa Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, tahu kapi, orang soki, akan jarang miskin dia. Sekoning, sebiru, semerah, coklat, pada tahu. Iya, sandi agama, pandangan sekuler, pandangan komunis, pada tahu kapi. Ada cuma bahagian di orang setaat ke pengiran. Yes, kan dia. Nah, kan, menghidup terlalu bahagia. Nah, ya, bisa dibuktikan. Walaupun hidup lo saktek, hidup lo soki, lo di Ronaldo. Siapa? Cristiano Ronaldo, sebisa di PC sekian. Makin di PC sekian Ronaldo juga perintah pelatih juga. Kasar dong, kasar. Aku lu. Nyerengi. Yo, kalau taat ke pelatih ini pecat ya punya.
Tidak apa tadi orang yang pakai boneka di Ronaldo, tapi bebas tingkat ke pengiran itu. Tak kering tuana, tak ke guruna, tak ke pengiran. Yes. Nggak senang. Lah ya, oke laku ojan. Tedung ada yang ngerosoro. Coba ada mau detik yang pegawai jual HP, pegawai ria, laku lo mangkat, telepon bebas, kamu ada, mangkat, mangkat. Jadi bangun. Nah ya, aja tentang pikiran ya. Cuma konsep kebahagiaannya mau nggak kok orang taat ke pangeran. Nah ya. Mengoreng lotat ke pangeran, mbak tompok punya aja, lo kira gamai oke, lo kira gamai. Di pangeran ini nas Quran, ebrina fitnah, mau enggak ebrin adab. Jadi berdua, fitnah, adab. Fitnah aja kadang justru kesuksesan fitnah aja. Selapan sukses, pahede kenal tuh orang bine, pahasina, pada ya kenal di sontul, pada LC, pada night club, atau apa? Kan karena kesuksesan, kan karena PC, karena aja fitnahnya mana? Tambah jauh dari pangeran. Maka kiai, mau pangeran beri hidayah, tidak iya, kalau politik, pamoleh barang seharam, apa kocang penguasa, pada itu ulama usu, itu nyaman itu kiai. Lemdalah memakan hukum lo oleh terus oleh, hukum sa oleh terus lo oleh, demi politik banyak ya kan dia. Lah agar paling nyaman je taat ke pangeran. Jadi mau taat ke pangeran, tapi pangeran cak engkau senang jangan nang duratun nasihin, engkau senang dak tang hambar ya. Ayo malaikat itu senang kaki. Malaikat ngocak ayo makhluk senang kaki, ayo dunia itu senang kaki. Akhirat gampang, dunia bahagia, karena suasana dunia bagus. Nah, daripada ketika di Korea, Jepang hanya mati bunuh diri. Kurang apa orang Korea, Jepang, hojong lo apa hojong, cepu lalu ate tangi enduk tangi nak kalau sebelum siang saja. Jadi hedi tak cepu nakin tangen keceplas mau angin pokok ya kan. Cang heda tu nyaman orang selalu tangi nyaman tedu kan. Tidak nyaman cang heda. Tapi tingku orang Jepang, orang Belanda, orang Korea kalau ate tangi pusat banyak mati bunuh diri pak. Di mana kebahagiaannya? Coba, ya penjak. Ya itu saja. Al-Fatihah.